Halo Gadgeters, hari ini kita mau bahas Vivo iQOO 7 BMW Edition. Jadi kemarin kita pas beli sempat mikir-mikir apa mau ngambil yang biasa atau yang BMW Edition ini. Tapi ya berhubung di Apple Tree lagi buka PO kemarin dan sekarang akhirnya sudah sampai, ya kita pilih yang BMW Edition ini. By the way, link ke Apple Tree udah ada di deskripsi. By the way, sekedar info, ini iQOO 7 itu bukan penerus dari Vivo iQOO 5 Pro yang BMW Edition yang kita bahas tahun lalu. Tapi ini kelanjutan dari Vivo iQOO 5-nya. Jadi tahun ini tuh nggak ada iQOO 6 ya, dilewatin angka 6. 5 langsung ke 7. Menurut kami ada beberapa hal yang sangat menarik di handphone ini. Yang pertama jelas adalah desainnya. Terus juga yang kedua, kita nggak sabar pengen coba Origin OS. Ini udah sering banget mereka Gadgeters nanya ke kita, tolong dong bang ulas Origin OS. Terus nextnya yang pasti adalah charging speed 120 wattnya. Itu tuh gokil ya. Dan yang terakhir kita pengen tahu juga bagaimana iQOO 7 ini mengimplementasikan Snapdragon 888. Apakah panas juga kayak di Mi 11 atau lebih baik? Kita mulai dari boxnya dulu. Familiar banget ya desainnya ya, mirip banget dengan box iQOO 5 Pro BMW Edition kemarin. Begitu juga dengan konten boxnya. Ada booklet bertemakan turnamen balap DTM, hard case dengan aksen BMW M Series, dan tentunya highlight utama dari handphone ini, charger 120 wattnya. Berhubung gue penasaran banget sama hal-hal tadi, kita kesampingkan dulu spek-spek yang tanda kutip biasa ya dari handphone ini. Dan langsung jump in ke things that matters. Walaupun desainnya mirip dengan iQOO 5 Pro BMW, materi bodi belakang bukan leather lagi, namun matte glass yang udah dilapisi dengan Gorilla Glass 6. Punya tekstur licin, nggak kasar. Strip khas M Series-nya pun pindah ke kanan handphone. Desain kameranya cukup refreshing di tengah lautan handphone flagship yang tebel-tebel housingnya. Seluruh frame-nya matte juga, nice. Dengan flat top dan bottom yang K2G selalu suka. Beratnya yang hampir 210 gram membuat handphone ini berasa kokoh, sejalan dengan tampilan dan feel di tangan yang cukup premium. Begitu masuk ke handphonenya, kita disambut oleh Origin OS. Yes, sepertinya ada perintah ya dari atas untuk merombak semua OS di handphone produksi anak perusahaan BBK Group. Kalau Color OS cuma isinya yang di redesign, Vantage OS malah bener-bener diganti namanya. Nama diganti, bentukannya jadi kayak apa? Perubahan yang paling drastis adalah launchernya. Launchernya mengingatkan gue dengan tiles di Windows yang bisa di-adjust size maupun rasionya. Bahkan ada beberapa icons yang kegunaan mirip bisa digabung. Contohnya antara lens dan kamera. Buat gue yang memang hobi customizing, ini refreshing banget. Sayangnya fungsi-fungsi tadi belum bisa untuk third party apps. Ada juga fitur-fitur baru yang menyatu di dalam launchernya yang berorientasi fungsi. Ada 3 icon cubes yang menjadi pusat pengaturan utama launcher ini. Cube yang biru bisa merubah beberapa settingan hardware seperti menyalakan monster mode, refresh rate, dan lain-lain. Cube yang transparan mengatur customization gestures. Terakhir, cube yang orange mengatur settingan wallpaper, style icon, dan yang bawah kanan itu adalah opsi untuk kembali ke launcher konservatif ala Vantage OS. Vivo mungkin menyadari butuh waktu untuk user terbiasa dengan launcher unik tadi, sehingga menyediakan backup plan in case usernya merasa kebingungan. Nggak sampai di situ, recent apps juga dikasih 2 pilihan style. Ada beberapa custom animations dan tile quick settings di notification shades yang posisinya jadi lebih mudah dijangkau. Nice Origin OS, walaupun begitu tetap masih ada masukan ya. Halaman settingsnya terkesan masih terlalu rame dan pengelompokannya terkesan kurang intuitif. Masih kayak yang dulu lah. Nah, ini yang paling menarik dan ditunggu-tunggu. Kita pengen tahu bagaimana performa Snapdragon 888 di Vivo iQOO 7. Dan kebenaran sekarang kita juga lagi nyobain Mi 11 versi CEO-nya Xiaomi Legion. Siapa tahu versi ini kan lebih cool kan? Ada juga ya dijual di Apple Tree ya, lebih cool karena Legion is so cool, jadi handphone yang Legion lebih cool juga. Udah amat. Terus anyway, jadi gini, kita langsung tes aja ya. Jadi kita udah ngetes. Pada intinya sih gini. Kita coba jalanin pertama Antutu dulu. Antutu 3 kali berturut-turut itu lebih stabil memang di iQOO. Oke. Itu rata-rata semua di atas 700. Wow.
Masalahnya di iQOO 7 cuma bisa bertahan 2 kali Antutu, abis itu crash karena overheat. Walaupun terlihat angkanya turun ke bawah 700.000, Antutu masih bisa jalan terus di Mi 11. Habis itu kita coba juga Wildlife, 3D Mark Wildlife yang bisa bertahan sampai habis itu cuma si iQOO 7, sementara Xiaomi Mi 11 udah shutdown duluan. Maksudnya bukan shutdown, aplikasinya shutdown duluan karena kepanasan lagi-lagi. Sementara tapi memang di Wildlife itu di iQOO walaupun bisa bertahan, temperatur di iQOO 7 naik sampai di atas 58 derajat Celcius loh. Hasil akhirnya setelah running 20 kali, stabilitasnya mencapai 94%. Stabil banget ya, sustain performance-nya. Terus next kita main di Genshin. Genshin tuh kita diemin dulu selama 15 menit dua-duanya idling. Begitu ditembak suhunya lebih tinggi di Mi 11. Berarti konsisten dengan hasil yang Kemarin. sebelumnya kita tes di review Mi 11. Iya, itu masih 56. Jadi even though pakai yang Legend Special Edition ternyata masih panas juga ya. Masih di 51 ketika idling. Dan iQOO 7 itu cuman 45 ketika idling. Habis itu kita jalanin kan, dua-duanya jalanin, tapi berhubung kita nggak bisa show FPS-nya, show FPS di iQOO 7, jadi dua-duanya biar fair nggak bisa show FPS. Jadi kita shoot dengan dengan slow motion. Kita main bareng, terus kita geser-geser, lihat yang mana yang lebih stuttering. Ternyata walaupun si iQOO 7 itu lebih dingin 5 derajat daripada Mi 11, performance-nya di Genshin Impact ya sama-sama aja. Gue sih megang Mi 11 kan gue yang mainin, itu tangan gue panas banget. Yes. Udah betul-betul nggak nyaman buat dipakai main sama sekali. Apalagi kan kita naked nggak pakai case ya. Iya, sekedar info aja guys ya. ROG 3 kalau kita nyalain X mode terus main Genshin Impact di ruangan AC sekitar 24 derajat Celcius seperti ini, paling tuh 46 derajat. 46-47 derajat Celcius suhu di dalam. Sementara 51, ya kebayang kan. Itu aja ROG kan, kalian pasti yang punya ROG 3 pasti tahu lah bahwa 46 derajat itu di tangan udah nggak terlalu nyaman. Kalau ada yang tertarik nonton tes perbandingan suhu antara iQOO 7 dan Mi 11 secara full, nanti kita akan upload versi terpisah ya. Karena panjang banget tuh, 14 menit sendiri. Link bakal kita taruh juga di deskripsi kalau udah di-upload. Di luar soal Snapdragon 888, mesti diingat iQOO itu kan lini gamingnya Vivo. Jadi ada beberapa fitur gaming seperti Monster Mode yang fungsinya membantu menaikkan ambang batas throttling, cooling system yang udah advance, pressure sensitive screen yang berguna untuk customize action seperti nembak atau scoping ketika kita memberi pressure lebih ke screen pas gaming. Touch sensing rate 300 Hz, 4D game vibrations yang bisa bikin handphone getar-getar gitu ketika kita nembak-nembakan di PUBG atau game lain yang supported, dan Ultra Game Mode yang fungsinya menstabilkan gaming kita, ngeblok action lain di luar game yang ganggu, dan beberapa fungsi yang lain. Selain dari settings, fitur-fitur ini sebenarnya bisa diakses dengan mudah ketika in-game melalui Game Sidebar. Di Game Sidebar ini kita bisa monitor penggunaan CPU dan GPU, menyalakan Monster Mode, mengubah parameter grafis GPU Adreno, dan masih banyak lagi yang nggak mungkin kami bahas satu-satu. Sayangnya, cuma satu, nggak ada FPS counternya nih, padahal butuh banget kan buat ngetes handphone. Hal terakhir yang menonjol di iQOO 7 ini apalagi kalau bukan charger 120 wattnya. Seperti handphone lain yang udah 120 watt sebelumnya, bukan cuma chargernya aja yang berpower besar di sini, namun konfigurasi baterainya pun diatur. iQOO 7 ini punya 2 baterai di dalamnya yang masing-masing berukuran 2000 mAh. Total 4000 mAh. Kedua baterai ini di-charge secara bersamaan menggunakan satu charger yang membagi aliran listriknya melalui 2 jalur dalam satu kabel, masing-masing 60 watt. Begitulah kira-kira triknya. Setelah ngetes segala macam dari tadi, ini kan baterai udah habis nih, udah mati total. Ternyata dari habis total sampai 51% cuma butuh waktu 7 menit. Lalu butuh waktu 13 menitan total untuk mencapai 84% dan beres 100% dalam waktu total 17 menit. Wow, ketika pengecasan, body juga nggak panas-panas banget, masih wajar sekitar 39 derajat Celcius. Kalau dipikir-pikir ya, daily driver gue yang harganya 2 kali lipat malah harus ngeteng charger. Mentok 20 watt pula. Diketawain nih bener sama iQOO.
So, itu tadi hal-hal yang paling menarik dari iQOO 7. Sekarang secara singkat kita lihat fitur lainnya. Displaynya udah AMOLED Full HD Plus berukuran 6,62 inch dengan desain flat, nggak edge seperti iQOO 5 Pro. Refresh rate-nya udah 120 Hz. Yang menarik ada pilihan Smart Switch yang membiarkan sistem memilih antara 30, 60, 90, atau 120 Hz sesuai konten yang ditampilkan. Max brightness-nya mencapai 1300 nits. In-display fingerprint sensor kenceng dan akurat, khas Vivo lah. Touch response-nya juga bener-bener bagus in-game, walaupun di luar game pas ngetik sempet gue ngalamin ghost touch sekali dua kali dan rada delay. Sepertinya settingan touch-nya beda nih, in-game dan di UI. Oh ya, seperti unit asal Tiongkok pada umumnya, security levelnya L3 ya, nggak bisa nonton HD di Netflix. Ngomongin nonton, speakernya udah stereo di atas dan bawah, dengan kualitas yang B aja, dan nggak ada headphone jack. Nggak lupa, kalau buat ngetik, enak banget feedback vibration motornya. Terus slotnya dual SIM only, nggak bisa ditambah SD card, nggak bisa wireless charging juga, dan masih nggak ada IP rating. Last but not least, kamera. Konfigurasinya, kamera utama itu pakai sensor Sony IMX598, 48 megapiksel, ada OIS-nya. Terus ada kamera ultrawide 13 megapiksel dengan FOV 120 derajat dan lensa telefoto 13 megapiksel buat jepret foto 2 kali optical zoom. Sedangkan untuk selfie-nya itu 16 megapiksel. Secara spek perbedaan mutlak kameranya itu dari generasi iQOO 5 series ya ada di kamera utamanya. By the way, ini gue ngerekamnya di 4K 30 fps karena 4K 60 fps-nya nggak stabil. Kita udah sempat jepret foto-foto dari Vivo iQOO 7 ini. Walaupun nggak banyak, kita lihat aja yuk seperti apa hasilnya. Oke, jadi itu adalah Vivo iQOO 7 BMW Edition. Gini, intinya sih simpel aja ya. Dengan nyobain handphone ini, kita jadi semakin berharap Vivo berani masukin iQOO series-nya resmi ke Indonesia. Karena menurut kami iQOO series ini, terutama yang iQOO 7 terbaru ini, cocok banget buat meramaikan pasar smartphone gaming di Indonesia. Karena untuk sebuah handphone yang fokusnya di performa dan gaming, ini udah termasuk all-rounder banget. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan, SoC Snapdragon 888 ini adalah sebuah SoC yang panas. Tergantung masing-masing brand aja mau bagaimana memanage SoC ini di dalam smartphone mereka. Sebenarnya sih kalau kami lihat lagi, di throttling di suhu 45 derajat aja, di iQOO 7 ini, itu udah lebih dari cukup untuk memainkan game Genshin berat menjadi cukup stabil ya. Iya, dibandingkan harus dipaksain running full speed terus akhirnya kayak di sini bisa sampai 51 derajat, ya itu sama sekali nggak enak dipegang, panas banget kayak tadi dipegang. Terus juga kedua nggak aman buat hardware, dan yang pasti ya baterai pun akan semakin cepat habis. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya mengenai Vivo iQOO 7, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.